Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk itu dan juga pembeda yang mana yang baik dan yang mana yang salah. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Telah datang dari Tuhan kalian nasihat untuk kalian, sebagai petunjuk untuk kalian, sebagai rahmat untuk kalian, sebagai obat atau penyembuh penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kalian. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran adalah rahmat atau kasih sayang yang paling berharga yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dia lebih berharga daripada diberikan usia 1000 tahun lamanya. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan harta, dunia dan seisinya. Al-Quran lebih berharga daripada diberikan fisik yang rupawan atau cantik dan menawan. Al-Quran adalah hadiah atau anugerah yang paling istimewa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Al-Quran ini diturunkan? Para ulama ahli tafsir dan ahli hadis mengatakan bahwasannya Al-Quran diturunkan dengan 2 tahapan. Yang pertama, tahapan sekaligus. Jadi Al-Quran diturunkan sekaligus dari Allah, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Sekaligus gitu. Lalu tahapan yang kedua, Allah turunkan Al-Quran dari langit dunia ke bumi, ke Nabi SAW secara berangsur-angsur. Ayat demi ayat, surat demi surat. Lalu pertanyaannya, kenapa Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur? Kenapa tidak diturunkan sekaligus saja? Seperti halnya sekarang kita melihat Al-Quran dalam 1 jilid. Kenapa di zaman Nabi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Salah satu hikmahnya adalah Al-Quran bukan hanya bacaan. Al-Quran adalah panduan hidup. Al-Quran adalah petunjuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Allah turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur, Allah menurunkan Al-Quran sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi dan para sahabat. Atau kita menyebutnya dengan istilah asbabun nuzul. Inilah yang menjadi bukti bahwasannya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran untuk diamalkan. Al-Quran untuk menjadi petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi manusia. Sehingga ketika Nabi dan para sahabat mengalami suatu peristiwa, maka Nabi dan para sahabat bingung bagaimana cara menyelesaikan ini, bagaimana cara menghadapi masalah ini. Lalu Allah turunkan ayat, Allah ajarkan Nabi dan para sahabat begini caranya. Itulah alasan kenapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur setelah dia turun sekaligus dari Allah ke langit dunia. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu contohnya adalah ketika Nabi dan para sahabat sedang bermalam di sebuah rest area, di sebuah oasis di tengah padang pasir. Ketika subuh hari, Nabi dan para sahabat kekurangan air. Maka para sahabat pun banyak yang mengeluh kepada Rasul karena tidak bisa berwudu, karena tidak bisa mandi. Karena pada saat itu belum turun ayat tentang tayamum, hanya ada ayat tentang berwudu. Maka dalam kebingungan itu Allah subhanahu wa ta'ala
menurunkan ayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara tayamum. Ketika kalian tidak mendapatkan air, maka basuhlah wajah dan tangan kalian dengan debu-debu yang suci. Inilah salah satu contoh bagaimana Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang Nabi dan para sahabat alami. Sehingga Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran menjadi petunjuk dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lagi cerita lain, misalnya di surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah. Dalam permukaan surat Al-Mujadalah berkisah tentang seorang wanita yang bernama Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah adalah perempuan yang mengalami permasalahan keluarga. Khawlah diceraikan oleh suaminya dengan kata-kata yang tercela. Suaminya mengatakan, "Wahai Khawlah, engkau bagiku seperti seorang ibu." Artinya haram selama-lamanya. Sebagaimana seorang anak haram bagi ibunya, maka suami Khawlah mengharamkan Khawlah untuk dirinya. Engkau bagiku seperti seorang ibu. Artinya rujuk. Artinya talak yang tidak boleh rujuk. Atau dalam bahasa syariat, ini dikatakan dengan nama zihar. Maka Khawlah pun merasa bingung. Khawlah pun sedih bagaimana caranya merujuk. Karena dia kasihan dengan anak-anaknya dan suaminya sudah tua. Karena merasa bingung, maka Khawlah ini datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, aku dinikahi oleh suamiku ketika aku waktu gadis. Aku telah memberikan banyak anak kepadanya. Namun pada saat masa tua, aku tidak menarik lagi seperti dulu. Maka suamiku menceraikanku dengan kata-kata bahwasanya aku ini seperti seorang ibu bagi dirinya. Apakah saya masih bisa rujuk, wahai Rasul?" Mendengar pertanyaan itu, Rasul pun menjawab, "Wahai Khawlah, engkau dan suamimu tidak bisa bersama lagi." Maka mendengar jawaban dari Nabi tersebut, Khawlah pun merasa sedih. Khawlah pun pergi pulang dari rumah Nabi. Namun sebelum beliau keluar dari rumah Nabi, Allah turunkan surat Al-Mujadalah yang pada intinya, namun sebelum dia keluar dari rumah Nabi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di permulaan surat Al-Mujadalah yang intinya adalah bahwasanya zihar bukan syariat Islam. Zihar adalah budaya Arab jahiliyah. Sehingga ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya seperti seorang ibu, maka itu adalah dosa besar. Tetapi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Wahai Khawlah, ketika kamu ingin memperbaiki hubunganmu dengan suamimu, ingin bersama lagi dengan suamimu, maka suamimu harus bertobat. Suamimu harus memberikan makan untuk orang-orang miskin, dan kalau tidak mampu maka berpuasalah. Dengan syariat ini, Khawlah dan suaminya pun bisa bersama lagi. Inilah salah satu contoh lain bagaimana Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami Nabi dan para sahabat. Sehingga ayat-ayatnya ini menjadikan petunjuk bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kembali lagi pada kita. Pelajarannya adalah jangan jadikan Al-Quran hanya untuk dibaca, tetapi jadikan Al-Quran untuk diamalkan juga. Dan jadikan Al-Quran ini sebagai referensi dalam kehidupan kita. Ketika kita punya masalah, tanya pada Al-Quran, bagaimana solusinya? Ketika kita bingung, tanya pada Al-Quran, mana pilihan yang terbaiknya? Sehingga dengan demikian ini, kita telah menempatkan Al-Quran dengan semestinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, hayyatuna kulluha ibadah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.